Mungkin sedikit cerita hari ini kegiatannya seperti apa sih? Ya, hari ini adalah sebenarnya kegiatan tahunan. Jadi kita biasanya memang selalu bikin acara bersama fans, bersama Massivers, dan juga sekarang kita ada nambah lagi nih. Karena kan 3 tahun belakang kemarin kita juga nggak bisa kumpul karena ada pandemi. Jadi di tahun 2020 kemarin kita baru saja meresmikan satu komunitas motor. Jadi yang suka sama The Massive, jadi kita kasih nama Massive Bikers. Dan hari ini kayak jadi satu acara pertama ya, acara pertama kita ya sama Massive Bikers ya di saat Ramadan. Dan ya biar tambah berkah kita mengundang anak yatim ya, yatim piatu ya. Ini agenda rutin. Agenda rutin tahunan, dan yang pertama setelah pandemi berarti ya. Mungkin ada pertanyaan apa hubungan masih dengan mas motor, karena kan masih dengan musik ya gitu. Hubungan yang relasinya. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal motor ya, kita dulu pertama kali ngeband itu kemana-mana kalau nggak naik angkot naik motor. Nah, motor itu kadang-kadang bisa dibilang dulu kan yang punya motor Iya, Rai. kalau dia nggak dipakai bokapnya kan. Iya, gua juga. Jadi sebenarnya punya bapaknya semua sebenarnya dulu, tapi biasanya kita sampai bolak-balik tuh boncengan. Ini bonceng 3 nggak boleh ditiru ya. karena memang waktu itu motor cuma satu. Bukan karena nggak mau ini, karena nggak punya. Nggak punya dulu. Kita sempat upload foto habis kita latihan di studio di Blewah di Petukangan. Itu di foto di depan motor. Ya, itu motor itu. Supranya Ya. Wahyu atau berapa ya? Lupa. Wah, pokoknya itu motornya itu yang selalu Pokoknya Supra lah. Supra bapak. Jadi ya buat kita motor tuh selalu menjadi apa ya? Nggak pernah bisa terpisahkan ya. Bahkan sampai sekarang pun sampai sekarang. masih semua pada naik motor. Kecuali kalau aku kan memang kebetulan baru belajar tahun ini. Gara-gara ada Massive Bikers jadi akhirnya beli motor. Tadinya nggak bisa naik motor. Itu pun juga belum berani di jalan-jalan gede sih. Paling motor komplek aja. Seriusan itu belum bisa naik motor dari dulu? Nggak bisa. Motor apapun apa motor khusus motor gede? Motor, mobil saya nggak bisa. Sampai sekarang. Dia bisa naik tapi pas motornya mati. Kenapa Mas Rian ada Jadi dulu awalnya tuh kalau motor emang dilarang sama papa. Jadi papa tuh dulu pernah kecelakaan sampai patah kakinya karena motor, karena naik motor. Tapi anehnya adik-adikku boleh semua bisa naik motor. Cuma aku doang yang dilarang. Nah, yang kedua adalah sebenarnya waktu itu kan kita dapat hadiah mobil waktu kita menang festival. Waktu yang mungkin kita akhirnya masuk ke industri kan. Nah, waktu itu hadiah mobil itu saya ngalah karena saya paling males kan. Udah kalian dulu deh yang latihan. Ryan latihan bisa, Wahyu bisa, Rama bisa, Kiki bisa. Nah pas bagian saya mau latihan, udah tur, udah meledak tuh lagu saya menunggu udah happening. Akhirnya nggak ada waktu buat latihan dan akhirnya ketemu sama istri. Nanya waktu itu pas pas lebaran kan, mah aku belajar naik mobil aja ya daripada kamu. Waktu itu masih ingat tuh dia lagi hamil. Nyetir mobil pas lagi lebaran tuh. Cuma nanti kamu susah loh. Nggak apa-apa Pak. Kamu nggak usah latihan mobil, nggak usah nyetir mobil. Bikin lagu yang banyak aja katanya. Sudah istri tidak mengizinkan saya belajar mobil, ya udah akhirnya bersyukur juga sih karena satu di Jakarta kan macet juga. Jadi kayaknya enakan disetirin juga sih. Jadi mendingan tidur lah, istirahat gitu. Kalau Massive Bikers ini goalsnya apa sih mungkin dibentuk untuk? Goalsnya sebenarnya yaitu berangkat dari kecintaan kita sama motor ya. Sebenarnya kayak aku walaupun nggak bisa naik motor tapi aku punya tuh beberapa motor klasik. Jadi mau koleksi. Jadi walaupun nggak bisa tapi senang melihatnya gitu. Kalau Rama, Wahyu sama Ray memang sering naik motor gitu. Dan buat kita bikers tuh kayak punya satu apa ya? Salam yang erat ya. Maksudnya brotherhood-nya tuh jaga banget. Salam satu aspal ini bener-bener yang kayak kuat gitu. Jadi akhirnya kebetulan ini inisiatornya bokap kebetulan. Jadi bapakku juga anak motor juga dan akhirnya bokap kayak ngumpulin semua dan kita juga setuju karena memang buat kita bikers tuh kayak grassroots banget ya. Dan ini nggak ngelihat jenis motor ya. Jadi memang segala jenis motor kita
tampung gitu. Tapi ada juga yang memang motor besar juga ada. Tapi kebanyakan memang motor ini ya, motor-motor yang bebek lah. Matic. Matic. NMAX itu. NMAX Vario Membernya gitu lah. mungkin membernya Mungkin sudah kalau dihitung semua ya seluruh Indonesia ya berapa ya? Udah ribuan lah ya, udah ribuan sih. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya kalau kita pernah riding kalau pas lagi bisa itu San Mori biasanya gitu. Baksos gitu sama baksos. Ya kalau misalnya ada apa kayak Jalan dan lain tuh mereka pasti terdepan. Kita juga sering meresmikan ini ya, misalnya masih bikers yang cabang mana Ya. gitu, sering kayak gitu tuh. Jadi mereka misalnya punya base camp, terus anggotanya udah di atas 50 orang, kita Baru datang. kita datang. ini udah berapa tahun sih, tahun keberapa sih? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya? 3 tahun masih Lama ya? bikers. Tapi memang kita baru mulai ketemu tuh baru 2 tahun belakangan ini. Karena kan baru 2022 kan udah mulai tuh sama 2023 ini. Kalau Rian sendiri mungkin ini kan baru bisa naik motor, berarti Belum 3 bisa tahun banget sih. kemarin ya? Belum bisa banget. Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti Mungkin tahun sebulan ketiga yang baru lalu bisa nih. nih. Tahun ini. Itu ada penentangan nggak sih dari keluarga mungkin? Ya. Sebenarnya pada takut aja kalau kayak anakku kemarin aku boncengin dia takut kan. Wah ntar ya, nggak percaya sama bapaknya ya. Lebih percaya sama yang jaga rumah. Ya tapi ya karena mungkin karena ada Massive Bikers juga, terus emang aku punya mimpi juga pengen punya skuter kan. Tapi yang Matic. Dulu kemarin baru dapat skuter Matic tapi tahun 2005. Ya maksudnya masih klasik lah dilihatnya gitu. Jadi ya di foto enak lah walaupun cuma seputaran doang ya. Habis itu taruh lagi. Mas, kalau kriteria masuk ke bikers apa? Masih bikers. Saya antusiasnya. Kalau dipanggil tuh Ada registrasinya. Wartawan kan ya. Ada registrasi. Siapa tahu ada masih bikers yang wartawan ya. Iya, Kita kita nggak menutup itu juga, maksudnya pasti nanti bakalan banyak kegiatan juga kan. Cuma registrasi doang sih, ada registrasi. Jadi nanti kayak ada di Instagramnya masih bikers. Jadi itu langsung chat di situ aja. Jadi kita kayak ada ngisi form itulah gitu. Terus nantinya akan dapat, kita lagi produksi merch-nya juga. Jadi akan ada t-shirt, terus akan ada ID card gitu-gitu. ini ada di kota-kota mana aja? Bandung lagi mau diresmikan, terus di Sumatera juga ada kemarin. Tapi pas nanti kalau pas kita main di sana mungkin baru kita resmiin. Terus di Bogor, Jabodetabek udah banyak sih. Nah, tadi pengalaman Rai, Rama sama Mayu sendiri, istri khawatir nggak sih kan di jalan resikonya gede, kecelakaan, ditabrak orang atau apa gitu. Gimana? Kalau gue pribadi sih emang terutama kalau kegiatan di Jakarta gitu ya, yang jam-jam sibuk, jam kantor gini pasti bawa motor gue. Sekarang bawa motor terus ya, pengalaman dari gue bawa motor ya itu ya, brotherhoodnya kuat banget, keluarganya kuat banget. Belum lama lu mogok kan? Iya, jadi gue aki gue kayaknya udah soak terus mogok, terus nggak nyampe 5 menit gue baru sandarin soal starter gitu, pas nyala gitu, tiba-tiba berapa orang udah datang nyamperin, kenapa bang mau diantar ke bengkel nggak, gini gila betulnya. Segitunya tuh, maksudnya kekeluargaan sesama pemotor di jalanan tuh luar biasa banget, terutama di Jakarta ini ya. Jadi jujur aja itu pengalaman pertama gue mogok di jalan gitu ya. Tadinya sempet panik, maksudnya takut ada dikriminalisasi lah atau apalah. Ternyata enggak, jadi hampir semua pemotor yang lain walaupun merek motornya beda, dari komunitas yang beda, mereka tuh care gitu. Bang, kenapa bang, mau dibantuin nggak, mau diantar ke bengkel nggak, atau mau disetut nggak? Jadi ternyata beneran ya, maksudnya brotherhood di dunia permotoran tuh real gitu, nyata gitu. Jadi ya semakin wah ternyata emang membentuk komunitas Massive Biker ini manfaatnya banyak gitu. Kita membuat persahabatan di manapun gitu. Dan terutama saat kita manggung juga mereka jadi kayak bareng-bareng ngomong gitu, seru sih. Punya pengalaman ditilang atau gitu? Apa? Pernah pengalaman ditilang terus nggak Oh, jadi pernah. karena terlalu masif gitu. Gimana? Zaman dulu pernah. Gimana? Jadi awal-awal bandel sih, jadi
baru beli motor, terus plat nomornya baru 3 hari juga belum turun. Terus dari pihak jangan tiru nih, dari pihak showroomnya, Mas pakai plat kita dulu aja, nggak apa-apa kok kalau nggak jauh-jauh. Memang nggak jauh daerah Cilandak, tapi ada tiba-tiba ada motor BM gitu, polisi nyamperin, mepet gitu kan, Mas ini platnya belum bener ya, kata si pak polisinya. Iya pak, gue pasrah aja karena emang platnya belum bener. Terus mau kemana Mas, buru-buru? Emang mau manggung pak? Oh gitu, punya bandnya apa? Gini udah masih. Oh saya suka tuh ya. Terus akhirnya ya tetap ditilang. Itu juga bercuma. Gue juga tidak meminta apa namanya keringanan apa, dispensasi apalah gitu, privilege apalah ya. Pak, tilang aja, tilang gue. Karena ya udah Mas saya kawal. tapi dipercepat gitu. Maksudnya prosesnya nggak yang banyak-banyak. Ya udah emang gue salah, lu buruan proses ditilang, gue jalan lagi gitu.